Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, baiklah, pada kesempatan ini kali ini kita teruskan ya pengajian kitab Syarhul Aqidatul Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang kemudian disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pada halaman yang ke-15. Kita pertama bacakan dulu matan kitabnya. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu wala yuharrifuna al-kalima am mawadi'ihi. Kita coba terjemahkan. Akan tetapi yu'minuna, mereka orang-orang ahlus sunnah wal jamaah itu beriman bahwasanya sesungguhnya Allah itu bi anallaha subhanahu laisa kamitsli syai'un, sesuatu pun tidak serupa ya, tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan Allah itu maha mendengar, maha melihat. Fala yanfuna anhu, kemudian mereka juga tidaklah menolak ya, tidak menolak tentang Allah pada apa-apa yang ma wasafa bihi nafsahu, pada apa-apa yang Allah telah mensifatkan dirinya sendiri dengan itu. Mereka tidak menolak ya. Wala yuharrifuna al-kalima, dan juga mereka juga tidak menggeser ya, orang-orang ahlus sunnah itu tidak menggeser, tidak menyimpangkan kalimat di sini bisa perkataan, bisa ucapan Allah ya, firman Allah, bisa hadis ya, bisa perkataan Nabi Muhammad. Mereka tidak menggeser, tidak menyimpangkan perkataan-perkataan Allah dan perkataan-perkataan Nabi Muhammad amma wadi'ihi, dari tempat-tempatnya ya, seperti itu. Mereka tidak menggeser tersebut ya. Kemudian kita baca syarahnya dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Syarhu: lamma dzakara al-musannifu rahimahullah annal wajiba huwal imanu bi sifatillahi thabitati fil kitabi wa sunnati min ghairi tahrifin wala ta'dhilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Ketika Syekhul Islam ya, penulis al-musannif, yaitu penyusun kitab Syekhul Islam, ketika telah selesai menyebutkan bahwa saya sesungguhnya yang wajib adalah beriman kepada sifat-sifat Allah yang tetap, yang telah tetap ya di Al-Quran dan di hadis, dengan tanpa tahrif, dengan tanpa menggeser atau menyelewengkan maknanya, wala ta'tilin, dan juga dengan tanpa menghilangkan, dengan tanpa menolak sifat tersebut, wa min ghairi takyifin, dan juga dengan tanpa mereka-reka atau menentukan kaifiyahnya bagaimana sifat tersebut ya, wala tamtsilin, dan juga dengan tanpa memisahkan atau dengan tanpa menyerupakan sifat tersebut kepada sifat makhluk ya, seperti itu. Setelah Syekhul Islam selesai menyebutkan itu, bayyana mauqifa ahli sunnati wal jamaati min dzalika. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan posisi dari ahli sunnah wal jamaah ya, dari hal tersebut, dari keimanan terhadap sifat-sifat Allah tersebut ya. Wa huwa annahum, dan posisi ahli sunnah wal jamaah ini bahwasanya mereka itu, bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah posisinya yu'minuna, mereka itu beriman bitil kasifati, dengan sifat-sifat tersebut ya, ala hadal manhaji al-mustaqimi, mereka beriman terhadap sifat-sifat tersebut di atas metode ini ya, yang lurus ya. Metode tersebut adalah beriman tanpa min ghairi tahrifin wala ta'dilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin. Mereka beriman dengan metode tersebut, yaitu jalan yang lurus ya, metode yang lurus ini, seperti itu. Kemudian juga fayuthabbitunaha, kemudian juga mereka menetapkan sifat-sifat tersebut ala haqiqatiha, menetapkan secara hakikatnya sifat-sifat tersebut ya. Nafina, dengan menolak, yaitu dengan cara menolak, anha tamtsila, dengan cara menolak permisalan ya, atau penyerupaan terhadap makhluk ya, dari sifat-sifat Allah tersebut. Kemudian juga mereka fala yu'attiluna, mereka juga tidak menghilangkan atau tidak menolak, wala yumathiluna, dan juga mereka tidak memisalkan
ala wafdi ma jaa fi qoulihi ta'ala fil ayati min surati Syura ya, ayat 11. Mereka tidak menghilangkan, mereka tidak menolak sifat-sifat tersebut, juga mereka tidak memisahkan ya, tidak menyerupakan sifat-sifat tersebut kepada sifat-sifat makhluk, karena apa-apa yang ada di dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syura ya, ayat 11, yakni firman Allah Ta'ala yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un, tidaklah sesuatu pun itu semisal Allah, yaitu serupa dengan Allah, dan Allah itu maha mendengar, maha melihat, seperti itu ya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan wa qauluhu ta'ala, sehingga firman Allah Ta'ala di sini bagian yang pertama laisa kamitslihi syai'un, tidaklah sesuatu pun itu serupa dengan Allah. Raddun 'alal mumatsilati, itu di sini di dalam firman Allah Ta'ala ini ada bantahan terhadap orang-orang yang menyerupakan ya, mumatsilah, orang-orang yang menyerupakan sifat Allah kepada sifat makhluk. Kemudian wa qauluhu wa huwas samiul basir, dan ucapan Allah yaitu firman Allah, dan Allah itu maha mendengar, maha melihat. Raddun 'alal mu'attilati, di sini ada bantahan terhadap orang-orang yang menolak sifat Allah ya, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan di anna fihi itsbata sam'i wal basari, karena di dalam ucapan Allah tersebut ada penetapan sifat pendengaran dan sifat penglihatan ya untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Fal ayatul karimatu, sehingga ayat karimah ini, ayat yang mulia ini, dusturun, ayat yang mulia ini adalah sebuah aturan baku ya, wadihun, yang jelas, fi babil asma'i was sifati, di dalam bab asma wa sifat ada aturan yang jelas ya. Maksudnya di sini ayat yang mulia ini menjadi sebuah aturan yang jelas, yang baku, yang jelas dalam bab asma dan sifat, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan di annaha jama'at baina isbati sifati lillah wa nafyun tamsili anha ya, karena sesungguhnya di annaha, karena sesungguhnya ayat tersebut ya, jama'at mengumpulkan antara menetapkan sifat untuk Allah, dan juga di dalamnya ada juga menafikan tamsil, menafikan wanafyi tamsili anha, dan juga menafikan penyerupaan dari sifat-sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk ya. Ada isbat dan nafi di situ, ada menetapkan dan juga ada menolak ya, menolak penyerupaan. Yang ditetapkan adalah sifat-sifat Allah, yang ditolak adalah penyerupaan sifat-sifat Allah tersebut kepada sifat makhluk ya, terkandung di dalam ayat tersebut ya. Wasayati tafsiruha insyaallah. Kemudian Syekh menjelaskan bahwa beliau akan mentafsirkan ya, tafsirnya itu akan beliau datangkan ya di kesempatan yang lain, sehingga di sini tidak dibahas tafsir ayat tersebut. Kemudian beliau menjelaskan juga wa qauluhu, dan ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu, dan Ahlussunnah itu tidak menafikan atau tidak menolak dari Allah apa-apa yang Allah telah sifatkan kepada dirinya sendiri dengan itu ya. Ahlussunnah di sini posisinya tidak menolak di sini. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan menjelaskan la yahmilu ahlussunnati wal jamaati imanuhum bi anna Allah laisa kamitslihi syai'un. Ahlussunnah wal jamaah ini yaitu keimanan mereka bahwasanya Allah itu tidak ada semisal ya, sesuatu pun yang semisal atau yang serupa dengan Allah. Tidaklah keimanan ini mengandung ya la yahmilu ala ayyanfu anhu ma wasafa bihi nafsahu. Keimanan mereka ini, keimanan Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak mengandung penafian mereka tentang Allah ya, pada apa-apa yang Allah telah mensifatkan dirinya sendiri dengan itu. Tidak ada penafian di dalam keimanan mereka. Kama yaf'alu dzalika alladzina qalu, sebagaimana ini telah dilakukan ya orang-orang yang berlebih-lebihan, orang-orang yang melampaui batas telah melakukan ini, yaitu mereka dalam keimanannya mengandung penafian tentang apa-apa yang Allah sifatkan kepada dirinya sendiri ya dengan sifat tersebut. Tidak, orang-orang yang berlebihan itu
melakukan hal tersebut karena apa? Fit tanzih, untuk mensucikan Allah, hatta attaluhu ya, hatta attaluhu, sampai-sampai mereka itu mengosongkan Allah, hatta attaluhu min sifatihi, sampai-sampai mereka itu mengosongkan Allah dari sifat Allah sendiri ya, bi hujjatil firari, dengan alasan bahwasanya dengan alasan inginnya berhati-hati atau ingin mensucikan minat tamthili bi sifatil makhlukin, dengan alasan ingin berhati-hati atau ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan sifat-sifat para makhluk ya, seperti itu. Mereka itu melakukan mengosongkan Allah dari sifat-sifat Allah sendiri ya, artinya mereka tidak meyakini adanya sifat-sifat bagi Allah, karena hujahnya mereka itu alasannya adalah karena ingin menyucikan Allah dari penyerupaan kepada sifat-sifat makhluk ya. Di sini mereka melakukan hal tersebut. Kemudian Syekh menjelaskan fa ahlu sunnati yaquluna, sehingga ahlu sunnah itu mereka mengatakan lillahi subhanahu sifatun, untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu ada sifat-sifat ya, takhassuhu wa taliqu bihi, yang sifat-sifat tersebut terkhususkan ya untuk Allah, wa taliqu bihi, dan sifat-sifat tersebut adalah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya Allah, seperti itu. Kemudian juga mereka mengatakan ahlu sunnah wal jamaah walil makhluqin sifatun, dan untuk para makhluk juga ada sifat-sifat ya di sini, takhassuhum wa taliqu bihim, yang sifat-sifat tersebut khusus untuk mereka, dan juga sifat-sifat tersebut sesuai dengan kondisi dan posisi mereka sebagai makhluk ya. Juga Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan wala tasyabaha baina sifatil khaliq wa sifatil makhluk, dan juga di antara sifat pencipta dan sifat makhluk, sifat pencipta dan sifat yang diciptakan itu tidaklah saling menyerupai ya di sini, tidak saling menyerupai. Fala yaljimu hadzal mahdhuru, sehingga fala yaljimu hadzal mahdhuru alladzi dzakartum ayyuhal mu'attilatu, sehingga mahdhur yaitu peringatan yang disebutkan oleh orang-orang yang mu'attilah ini tidaklah mengharuskan itu ya, tidaklah mengharuskan untuk menafikan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan kepada dirinya sendiri di dalam Al-Quran, seperti itu. Karena alasannya tadi Ahlussunnah itu meyakini bahwa untuk Allah itu ada sebuah sifat yang khusus untuk Allah, dan untuk makhluk itu juga ada sifat yang khusus untuk makhluk yang sesuai dengan makhluk ya, sehingga tidak mengharuskan ya peringatan ini, kehati-hatian tersebut yang mereka lakukan itu tidak mengharuskan untuk menolak sifat-sifat yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran ya. Begitulah makna yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ya di sini. Kemudian Syekh melanjutkan wa qauluhu wa la yuharrifuna al-kalima am mawadhi'ihi, dan ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ahlu Sunnah itu mereka tidaklah menggeser atau menyelewengkan kalimat, yaitu kata-kata ucapan-ucapan Allah dan ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW, tidaklah mereka menyimpangkan tersebut ya dari tempat-tempatnya. Kemudian Syekh melanjutkan taqaddama bayanu ma'na tahrif ya, telah lewat ya penjelasan dari makna tahrif, sehingga di sini maksudnya adalah la yughayyiruna kalamallahi, orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu tidaklah menggeser, tidak merubah kalam Allah, ucapan Allah tidak mereka rubah ya. Mereka tidak merubah ucapan-ucapan Allah yang apabila mereka merubah ucapan tersebutnya fayubaddiluna alfabahu, sehingga sehingga mereka apabila mereka melakukannya, mereka menggantikan lafaz-lafaz dari kalam Allah tersebut ya, au yughayyiruna ma'aniyahu, dan juga mereka juga tidaklah mengubah makna-makna dari kalam Allah tersebut. Dan apabila mereka lakukan fayufassirunahu bi ghairi tafsirihi, sampai atau yang kemudiannya
mereka akan menafsirkan kalam Allah tersebut dengan sesuatu yang bukan tafsirnya kalam Allah tersebut ya, seperti itu. Kama yaf'alul mu'attilatu alladzina yaquluna fi istawa istaula, sebagaimana orang-orang mu'attilah itu, yaitu orang-orang yang mengatakan fi istawa istaula, sebagaimana mereka telah melakukan hal tersebut ya. Di sini mereka menggeser, melakukan tahrif ya, yang awalnya ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, mereka menafsirkannya istaula, ar-Rahman di atas ars dia bersemayam, dia maha tinggi. Mereka menafsirkannya menjadi Rahman di atas ars dia menguasai, seperti itu ya. Sehingga mereka mentahrif, di sini mentahrif lafzi ya disebutnya. Di penjelasan di halaman sebelumnya telah dijelaskan ya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian dan juga dalam wafi wajah rabbuka, dan juga dalam hal firman Allah Ta'ala, dan telah datang Tuhanmu ya pada hari kiamat nanti, di hari akhirat ya, Allah datang untuk mengadili seluruh manusia mengenai amal perbuatannya di dunia ya. Mereka menafsirkannya ja'a amru rabbik, mereka menafsirkannya keputusan Tuhanmu datang, seperti itu. Sehingga mereka di sini juga melakukan tahrif ya, dengan cara menambahkan satu kalimah ya, satu kata, sehingga jauh menggeser informasi yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian wa yufassiruna rahmatallahi bi iradatil in'am ya, dan juga mereka juga menafsirkan rahmat Allah, yaitu kasih sayang Allah itu dengan keinginan untuk memberikan kenikmatan, wa nahwi dzalika, dan yang semisal dengan itu ya, seperti itu. Maka di sini posisinya Ahlussunnah itu tidaklah mereka melakukan penggeseran makna, tidak juga melakukan penyelewengan makna ataupun penyelewengan lafaz ya. Di sini tidak menggeser kalim ya, kalimat-kalimat, kata-kata, ucapan-ucapan Allah dan ucapan-ucapan Rasulullah, tidaklah mereka geser, tidak mereka rubah lafaz dan maknanya, seperti itu ya apa yang dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak la yughayyiruna kalam Allah, mereka tidaklah mengubah kalam Allah, fayubaddiluna alfadahu, sehingga mereka yang kemudian ya, apabila mereka merubah kalam Allah, mereka berarti menggantikan lafaz-lafaznya ya, seperti itu. Mungkin untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sekian ya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.